Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami aktivis kemanusiaan Gaza Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hussein, kita sama-sama tadi sudah mendengar situasi yang begitu memilukan, tapi bagaimana mungkin di dalam situasi kelaparan massal seperti ini, warga ini hanya mencari tepung dan juga makanan, tapi harus diburu sniper Israel, Mas Hussein? Ya, jadi karena kejadian ini terjadi secara konsisten sejak 21 bulan terakhir, dan angka kematian per hari itu luar biasa sekali. Ya, yang terbaru hari Ahad kemarin 24 jam, dalam 24 jam itu sekitar 145 nyawa atau syahid yang terbunuh oleh serangan Israel dari berbagai serangan baik udara maupun juga kelaparan. Dan hari ini kalau tadi disebutkan sekitar 85 yang terbunuh dalam antrian makanan, ini sudah di-upgrade oleh teman-teman kami di Gaza. Sudah 99, ya 99 warga yang dibunuh secara sengaja oleh tentara Israel ketika mereka sedang mengantri di titik distribusi yang memang didirikan oleh Amerika dan Israel. Dan ini semua saya tegaskan sekali lagi terjadi tidak hanya karena kekejaman Israel, namun karena bungkamnya dunia, karena diamnya dunia internasional yang itu menjadi motivasi tambahan untuk mereka terus berbuat kehancuran. Seperti itu. Dari 85 yang tadi disebutkan, ini sudah meningkat lagi menjadi 99 orang. Pak Hussein, apakah menurut Anda ini hanya sebatas peringatan saja dikatakan oleh militer Israel? Tapi kenapa harus membabi buta? Apakah ini memang disebutkan bagian untuk mengandalkan kerumunan menurut Anda? Ya, jadi memang kalau kita bicara bangsa Israel, para pemukim ilegal Yahudi dan tentaranya, mereka senantiasa menunjukkan perilaku kebohongan yang luar biasa dan manipulasi narasi ketika mereka mengatakan ini sebatas peringatan, namun logik siapa yang bisa menalar hal seperti ini, peringatan sampai membunuh 99 nyawa, dan mereka yang dibunuh itu tidak bersenjata sama sekali. Mereka mayoritas adalah anak-anak yang memang diutus oleh ibunya untuk mengantri mencari tepung gandum. Kenapa anak-anak? Karena ayah mereka, bapak-bapak mereka sudah dibunuh lebih dahulu. Jadi ibu-ibu mereka memerintahkan anak-anaknya untuk ikut mengantri, dan bagaimana anak-anak itu bisa menjadi ancaman. Maka sekali lagi kita sudah menyaksikan selama 21 bulan terakhir ini kebohongan demi kebohongan yang disampaikan oleh pihak Israel itu terus berulang. Kebohongan bahwa yang katanya di bawah rumah sakit di Gaza ada pangkalan militer, ternyata tidak ditemukan. Kebohongan-kebohongan bahwa katanya para pejuang Gaza bersembunyi di antara warga sipil juga tidak terbukti. Dan lagi-lagi semua itu mereka lakukan hanya sebagai legitimasi, dan mereka melihat bahwa dunia pun tidak masalah dengan kebohongan yang terus diulang-ulang, meskipun sudah berkali-kali terbukti bahwa itu hanyalah cara mereka untuk membenarkan perlakuan kejam mereka. Baik, bagaimana kemudian juga yang disebutkan pasukan pertahanan Israel bahwa ketika melihat warga Palestina mendekati lokasi distribusi, kemudian melakukan tindakan pencegahan, tembakan peringatan juga dilakukan. Tapi disebutkan juga IDF masih menyelidiki insiden tersebut, Mas Hussein. Ya, lagi-lagi kita tidak bisa memegang narasi-narasi mereka, karena tidak hanya kita tidak berada di lokasi, namun juga Israel sendiri secara sengaja mentarget para jurnalis, para wartawan yang harusnya wartawan-wartawan ini menjadi mata untuk kita, karena lensa mereka biasanya kan bisa menjadi bukti bahwa apakah benar mereka atau kebohongan. Namun sekali lagi peristiwa di balik pembantaian terhadap 200 lebih jurnalis Gaza di tangan tentara Israel membuktikan bahwa memang Israel ini menyembunyikan kebohongan-kebohongan mereka, dan mereka membungkam berbagai fakta-fakta dari lapangan dengan cara-cara mereka. Setelah para jurnalis, para wartawan dibunuhi, lantas tidak ada lagi yang bisa melaporkan. Nah, dengan begitu mereka bebas bernarasi sesuka mereka, mengatakan bahwa kami sudah memberikan tembakan peringatan, namun warga tetap mendekat. Oke lah, anggap itu benar, mereka sudah memberikan peringatan. Lantas apa tetap dibenarkan mereka menembaki warga itu, sehingga mereka terbunuh tidak hanya satu namun 99 nyawa, dan itu masih terus bertambah. Jangan lupa dari
ratusan peluru yang ditembakkan mungkin membunuh 99 nyawa, tapi ada berapa puluh yang terluka. Dan yang terluka ini lagi-lagi tidak akan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan karena 300 lebih medis Gaza, baik dokter spesialis, dokter umum, kemudian juga para perawat, sekali lagi 300 lebih sudah dibunuh oleh Israel. Yang terbaru adalah pembunuhan terhadap Direktur Rumah Sakit Indonesia. Artinya memang semua perilaku Zionis ini menunjukkan bahwa memang mereka ini konsisten. Warga Israel dan pemerintahnya konsisten bahwa sejak awal ketika mantan Menteri Pertahanan mereka Yoav Galan di awal-awal 7 Oktober mengatakan bahwa yang sedang kami hadapi ini bukan manusia tapi hewan, animal, dia bilang, itu sudah menunjukkan memang mereka berniat untuk melakukan ethnic cleansing dengan berbagai cara. Di antaranya adalah menembaki warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan berupa tepung gandum hari ini. Oke, Mas Hussein, ketika mengatakan ethnic cleansing ini bukannya namanya pembantaian di tengah warga yang tidak berdaya, Mas Hussein. Apalagi jika tadi Mas Hussein mengatakan banyak sekali mungkin dari ayah-ayah ini sudah tertembak sehingga ibu dan juga anak-anak ini yang justru menjadi korban sasaran dari kekejian ini. Iya, memang itulah yang namanya ethnic cleansing. Dan apa yang kita lihat, sekali lagi saya tegaskan, saya sudah menegaskan di banyak wawancara saya, apa yang kita lihat hari ini melalui layar kaca kita, media sosial kita, itu benar-benar jauh dari kondisi yang sesungguhnya terjadi di Gaza. Itu tidak menggambarkan, bahkan tidak sampai 10% penderitaan yang mereka rasakan. Jadi seperti misalnya ketika Israel menyerang, membunuh para dokter spesialis, sebetulnya mereka sedang mentarget para pasien. Satu dokter spesialis di Gaza ini bisa menangani ratusan korban luka. Namun ketika satu dokter spesialis ini dibunuh, artinya ada ratusan korban luka yang terbengkalai dan tidak bisa dirawat. Jadi semua bentuk ethnic cleansing itu dilakukan. Mereka menggunakan kelapanan sebagai senjata, mereka menggunakan serangan udara sebagai senjata, mereka menggunakan narkotika di tengah tepung gandumnya, mereka menggunakan penembakan terhadap warga yang mengantri. Ini semua ethnic cleansing. Dan kenapa beberapa hari ini semakin intens? Karena beberapa hari ini mereka membunuh warga sipil untuk dijadikan bargaining position agar para negosiator Gaza perlawanan yang ada di Doha ini mau menerima usulan atau proposal Witkoff yang penuh dengan kepentingan Israel. Maka dari itu semakin mereka ingin menekan para negosiator, mereka semakin menggunakan warga sipil Gaza untuk dijadikan alat dengan cara membunuh mereka satu persatu dan secara masif. Sekali lagi saya ingin tegaskan, satu hari itu 100 lebih. Kalau kemarin 145, 3 hari lalu 180 per hari, dan hari ini sudah di atas 100 yang terbunuh. Namun karena belum genap 24 jam, jadi statistiknya belum muncul. Dan saya berharap teman-teman jurnalis, para media-media mainstream untuk terus menyuarakan Gaza. Ini bukan angka. 140 nyawa ini adalah nyawa yang memang manusia yang dibunuh secara nyata di depan mata kita semua, genosida yang dilakukan secara live streaming. Iya, Mas Hussein, tadi Anda mengatakan bahwa realitanya jauh lebih parah dibandingkan apa yang diberitakan selama ini. Bahkan banyak narasi-narasi kepalsuan yang sudah disebarkan oleh Israel, termasuk menyelipkan narasi kerumunan berbahaya ketika korban-korban ini hanya fokus antri demi makanan saja. Bagaimana orang bisa percaya dengan hal ini dan apa yang sebenarnya harus dilakukan? Apalagi ketika banyak jurnalis ini juga sudah turut dibantai, Mas Hussein. Iya, jadi kita nggak bisa, sekali lagi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempercayai narasi mereka, kita nggak bisa. Dan tidak hanya kita, semua tuntutan yang sampai dan sudah dibuktikan, bahkan setingkat ICJ, International Criminal Court, yang sudah jelas itu ada semua berkas dokumennya lengkap, memang ada pembantaian di situ. Itu pun dengan enteng mereka mengingkarinya. Mereka mengaku bahwa itu bukan perbuatan kami. Artinya apa? Artinya narasi-narasi dari pihak Israel ini nggak bisa kita pegang sama sekali, dan itu adalah sebuah kebohongan belaka. Nah, sementara bagaimana kita berperilaku atau kita merespon ketika para jurnalis dibunuh, sementara informasi tidak berimbang, hanya didominasi bahkan dimonopoli oleh pihak Israel, maka tugas kita untuk terus mengadakan semacam laporan seperti ini
Dan kalau mereka bisa membunuh para jurnalis-jurnalis di Gaza, paling tidak tugas para jurnalis di Indonesia adalah menjadi lidah-lidah warga Gaza yang untuk kita maksimalkan potensi ini, kita maksimalkan kabar-kabar itu untuk lalu kita sambungkan lagi ke telinga-telinga para warga Indonesia sehingga informasi ini sampai kepada masyarakat. Karena ini saya jujur aja Mbak ya, banyak yang mengira bahwa genosida sudah selesai. Di lapangan itu saya banyak bertemu dengan mereka, dengan masyarakat sipil Indonesia yang mengira bahwa pembunuhan sudah selesai. Padahal sekali lagi 100-an lebih itu dibunuh setiap hari. Namun karena tidak adanya pemberitaan yang masif di kita, dan nah ini poin penting, dan ada keterlibatan Meta, Instagram, Facebook, dan juga semua perangkat-perangkat platform media sosial yang berbasis Amerika, keterlibatan mereka dalam genosida. Mereka membredel, men-take down berbagai postingan-postingan dari Gaza dengan alasan melanggar komunitas. Jadi yang sedang dilawan oleh warga Gaza hari ini tidak hanya Israel, namun juga teknologi informasi yang dikuasai oleh Barat, terutama Amerika dalam hal ini. Baik, terima kasih Mas Hussein. Kita akan tentunya terus menyuarakan hal ini demi kemanusiaan. Tapi terima kasih sekali lagi Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Gaza, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Mas Hussein, terima kasih.